Sebelum juga mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan memenangi pemilu 2024, Ganjar Pranowo sudah berlagak seperti presiden. Ia sibuk belusukan mencari boroh dari daerah lain. Ganjar bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, namun jangan bergaya memerintah. Jadi gaya seorang bakal calon presiden seperti Ganjar Pranowo kemudian sampai harus cawe-cawe di daerah lain, ini sebuah hal yang lazim atau berlebihan menurut Bang Saur? Pandangan saya jelas berlebihan. Seakan-akan tidak punya masalah di daerahnya. Media yang dulu musuh kadrun kini jadi satu bagian dengan mereka. Tifu-tifu terus dilancarkan serang Jokowi dan Ganjar. Alat propaganda demi berkuasa, munafik. Nah, ini kan terus ditambah lagi dengan pengurus-pengurus Nasdem yang lain, bahasanya juga agak sedikit menghantam Pak Jokowi ini. Kemudian dibuat lagi satu sesi di Metro TV jam 9 itu, editor malam itu hampir tiap acaranya ngantam Jokowi dan pemerintah. Loh, ini Pak Jokowi bilang kok malah begini. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ramai di media, acara editorial malam di Metro TV dituding menjadi alat propaganda politik. Media grup milik Ketum Nasdem Surya Paloh kini menjelma menjadi mesin tempur di pemilu 2024. Propaganda politik pemilu 2024 dilakukan tanpa rasa malu. Tagline Knowledge to Elevate pun senantiasa diperkosa malam hari pukul 21 WIB secara live. Elit perusahaan media milik Paloh itu gencar sekali lakukan propaganda politik dengan leluasa mendiskreditkan lawan pemilunya di 2024 tanpa ampun. Contohnya Ganjar Pranowo. Atas nama kebebasan pers, sinis, sarkas, bahkan fitnah dipertontonkan di acara tersebut. Narasi kebencian tanpa etika masuk ruang privasi publik, lalu meludahi kode etik sebagai media mainstream independen. Komplotan Paloh telah memanfaatkan media yang seharusnya netral untuk menyerang calon tertentu, gencar bangkitkan pesimisme dalam narasi sumbang pemerintahan Jokowi. Dalam salah satu acara misalnya, mereka bicara soal etika pemimpin. Bagi publik, dewa redaksi media tersebut justru hanya unjuk kebodohan dengan menjilat ludahnya sendiri. Bagi publik, bau busuk menyengat etika dan moralitas elit Nasdem justru membuat rongga dada rakyat sesak. Korupsi BTS Sekjen Nasdem atau moralitas Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto dituduh manusia bejat. Sudah cukup buat rakyat muntah. Inikah etika itu? Mereka lupa elit Nasdem tanpa moral dan harga diri. Anggap Anies sebagai presiden di setiap kunjungan daerah, padahal menteri mereka masih ada di kabinet. Nasdem memang muka badak, politik dua kaki, tentu saja tak elok bagi pendidikan politik rakyat. Apalagi ruang cacian sudah disediakan Metro lewat editorial malam. Sementara manusia pandir tampil tanpa malu dan harga diri, menuding sana-sini, bicara soal etika dan moralitas. Bahkan, Ganjar juga diserang oleh elit Nasdem. Ganjar diserang karena terlalu ikut campur dengan urusan daerah lain. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR, Saan Mustafa, yang merespon tindakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menelepon langsung PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, menyampaikan keluhan warga Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Saan, Ganjar seolah-olah lebih tinggi dari kepala daerah lain. Seperti yang sudah kita ketahui, Ganjar adalah pemimpin yang saat ini banyak diidamkan sebagian besar rakyat Indonesia untuk jadi penerus Jokowi pada 2024. Itulah mengapa Anies dan partai pengusungnya, terutama Nasdem, khawatir dengan pesaing beratnya itu dan menyerang dengan cara membabi buta. Serangan media grup kepada lawan politik Anies dan Nasdem memang akan terus terjadi sampai pemilu 2024 berlangsung. Bahkan politisi senior Zulfan Lindan yang sekaligus mantan elit Nasdem juga mengakuinya. Pihak-pihak yang berkoalisi dan capres yang didukung Presiden Jokowi akan terus diserang media grup milik Surya Paloh. Bahkan Jokowi akan terus diserang meski tak lagi menjabat. Zulfan memprediksi serangan Nasdem akan semakin agresif jika sosok pilihan Jokowi menang di Pilpres 2024. Lalu, Nasdem menjadi oposisi. Elit Nasdem bukan lagi mempermasalahkan soal antitesa, tapi lebih kepada membangun sikap permusuhan dengan Jokowi. Membuat sensasi dan mencari perhatian adalah jalan ninja Nasdem dan Anies untuk mempertahankan popularitasnya. Ingat, yang dilakukan hanya sebatas mendongkrak popularitas saja, bukan elektabilitas, karena hanya itu yang mereka bisa.
Saat ini Nasdem dan Surya Paloh memang sedang panik. Mereka harus memutar otak untuk menaikkan elektabilitas partainya dan capresnya. Tapi sayang, yang mereka lakukan sangat licik dan menyedihkan. Bukannya berhasil, propaganda politik yang mereka sebar lewat media grup justru berbalik pada Nasdem. Elektabilitasnya anjlok dan banyak publik yang tidak suka. Bagaimana menurut Anda? Dan alhamdulillah pembangunan sekarang akan dibangun bisa mencapai kira-kira 1/4 dari sampah yang ada di Jakarta akan dikelola di sini hingga habis. Dan bagi kami pribadi, kami sendiri, 2 tahun lalu kita berjanji akan membangun ITF. 2 tahun lalu kita berjanji, alhamdulillah hari ini janji itu ditunaikan, dilunasi. Bikin program gak pakai hitungan, akhirnya ITF Sunter sah mangkrak. PJ Heru tegaskan takkan lanjutkan program ambisius Anies, APBD DKI tak cukup, rakyat malah setuju. Kita kan nggak sanggup. Iya, kemampuan keuangan kita memang. Karena itu ya Pak. Ya, investasi bisa lebih dari 5 triliun. Terus pemerintah itu kan tidak mau. Ya bagus-bagus semua, konsep itu bagus, RDF bagus, TF bagus. Tapi sekali lagi Pemda DKI tidak mampu membayar utility fee. Kan masih ada kebutuhan yang lain. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melanjutkan pembangunan proyek pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) di wilayah Sunter, Jakarta Utara. PJ Gubernur Heru mengatakan pihaknya tidak melanjutkan program ini karena anggaran yang begitu besar. PJ Heru menyatakan pihaknya ingin menggunakan konsep Refuse the Full atau RDF. Menurut PJ Heru, untuk membangun satu ITF saja membutuhkan investasi bisa lebih dari 5 triliun. Meskipun konsepnya bagus, namun Pemda DKI tidak mampu membayar typing fee-nya. Sebagai gantinya mereka akan membangun 2 fasilitas Refuse the Full atau RDF plant di Rorotan dan Pegadungan pada 2024. Refuse the Full atau RDF adalah hasil pemisahan sampah padat perkotaan antara fraksi yang mudah terbakar dengan yang sulit terbakar. RDF berasal dari sampah yang mudah terbakar dan memiliki nilai kalor tinggi seperti plastik, kertas, kain, dan karet atau kulit. Adapun ITF Sunter adalah program sejak era Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta bahkan sudah melakukan groundbreaking fasilitas pengolahan sampah itu pada 20 Desember 2018 silam. Kala itu, Anies begitu bangga. Ia menyebut ITF Sunter ini berfungsi untuk mengurangi beban sampah yang ada di TPST Bantar Gebang dan juga penghasil tenaga listrik. Proyek ini pun disebut-sebut sebagai salah satu tempat pengolahan sampah terbesar di dunia karena mampu mengolah 2.200 ton sampah. Tapi ya mau bagaimana lagi, program yang terkesan terlalu ambisius ini dan begitu dipaksakan tanpa melihat anggaran. Ya gegara siapa jika bukan karena gak benar? Gila saja, proyek pengolahan sampah sampai 5 triliun. PJ Heru pun tak akan ngibul, kebanyakan bacot jika memang tak cukup dan ada program yang lebih baik dan terjangkau. Yang mending pilih RDF saja, daripada bikin program pencitraan asal gede biar jadi omongan, nyatanya mangkrak juga. Sebelumnya, ITF ini dibangun oleh PT Jakpro, bekerja sama dengan perusahaan publik yang bermarkas di Finlandia, Fortum Power and Heat Oil. Keduanya mendirikan perusahaan patungan bernama PT Jakarta Solusi Lestari. Pembangunan ITF Sunter ini memakan biaya 340 juta dolar Amerika atau setara 5,2 triliun rupiah. Hitian. Akan tetapi entah kenapa kerjasama ini akhirnya kandas. Fortum Power Heat and Oil membatalkan kerjasama dengan Pemprov Jakarta. Tak ada penjelasan pasti kenapa perusahaan tersebut batal bekerja sama, kecuali hanya bisa menduga ada kesepakatan yang tidak menemui titik temu. Dan pada akhirnya, pembangunan ITF yang ambisius ini pun mandek hingga kini. Makanya kalian pasti paham dong kenapa Anies itu cuma pintar memainkan kata-kata dan memprioritaskan sesuatu yang tidak banyak manfaatnya untuk masyarakat demi ambisi pribadinya. Bagaimana komentar para pendukungnya soal ini? Apakah tidak ada yang membela atau bingung bagaimana cara membela? Ini adalah kelalaian yang cukup fatal. Kerjasama yang sempat terjalin akhirnya kandas yang akhirnya membuat pembangunan ITF Sunter mangkrak. Dan lagi-lagi tak ada yang tahu persis apa penyebabnya. Selalu jadi misteri seperti yang sudah-sudah. Banyak pihak yang ditugasi Anies ternyata gagal bekerja dengan baik. Menang tender tapi bisa-bisanya tidak punya uang. Saya tak mengerti bagaimana ceritanya kok bisa sampai seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi, ini semua sudah terjadi.
ITF Sunter akhirnya mangkrak. PJ Heru juga tidak mau mengambil resiko dengan memaksakan pembangunan ITF Sunter tersebut dengan mengeluarkan begitu banyak biaya. PJ Heru tak ingin membuang anggaran sebanyak itu jika memang ada yang lebih efektif dalam mengatasi masalah sampah di Jakarta. Bagaimana menurut Anda?